Apa itu decluttering? Declutter adalah proses memutuskan apakah barang-barang di ruangmu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Berikut beberapa manfaat decluttering. Pertama, menjaga kesehatan mental. Rumah yang rapi dan bersih akan meningkatkan mood dan membuat kita lebih mudah fokus serta membantu kita untuk merasa rileks. 2. Menemukan barang yang hilang serta mengurangi konsumsi barang secara berlebihan. 3. Barang yang tidak kita perlukan, kita bisa donasikan untuk membantu sesama dan lebih bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Mari donasikan barang yang tidak terpakai di rumahmu dalam Declutterity Bazaar. Declutter and Charity in One Box. Bazar akan diselenggarakan pada hari Minggu 2 Juli 2023 di parkir belakang gereja pukul 10.30 setelah ibadah 2. Barang-barang yang jemaat donasikan akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau dalam bazar untuk jemaat MDC dan juga untuk umum. 100% hasil penjualannya akan didonasikan untuk kaum tunawisma di wilayah Cikarang berupa selimut, sandal, pakaian, dan kebutuhan pangan. Periode pengumpulan donasi diadakan di hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 24 sampai 25 Juni 2023. Donasi bisa berupa pakaian, perabot rumah tangga, buku, mainan, dan bisa dikumpulkan di kantin belakang gereja dengan memberi keterangan donasi bazar. Good people, tunggu apa lagi? Mari kita sukseskan Declutterity Bazaar, Declutter and Charity in One Box. Shalom. 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 Yes, haleluya. Kami mewakili segenap penatua Gereja Kristen Penyajian Baru Masa Depan Celah Lipo Cikarang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Tema besar Gereja Kristen Penyajian Baru adalah Walk in God's Will. Marilah kita terus berada dalam rencananya Tuhan, berada dalam kehendaknya Tuhan setiap hari. Firman Tuhan hari ini yang akan saya sampaikan ke jemaat semua di dalam Mazmur 96 ayat 2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan daripadanya hari ke hari. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kasih salam kanan kirinya, sampaikan kita mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Semuanya buat Tuhan. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Yes. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Bapa, juga kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang belum hadir hari ini Tuhan, dalam perjalanan mereka Tuhan tibakan dengan selamat, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan kami di dalam memuji dan menyembah-Mu. Dan juga Tuhan, kami akan mendengar apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan, untuk kami penuh. Buat kami untuk tidak lagi menjadi sama, tapi kami menjadi anak-anak-Mu yang diperbaharui setiap hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita bersama-sama katakan amin. Mari kita sorakan haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Berikan sorak-sorai dahsyat buat Tuhan pagi hari ini. Engkau Allah yang luar biasa buat kami Tuhan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu terjadi buat setiap kami sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Ini pujian kami bagi Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang
luar biasa buat setiap kami. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Kita akan terjadi sama-sama. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Haleluya. Kau Allah yang baik selama-lamanya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat
di situ pasti mujizatmu terjadi. Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berikan sorak-sorai dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Sebab ada pengharapan di dalam Tuhan. Dia hadir dengan kuasa-Nya pagi hari ini. Kita mau bersorak bagi Dia. Dari semuanya. Tuhan menebus kita dengan kasih-Nya. Dia menghapus segala dosa kita. Tuhan yang menerangi jalan hidup kita. Jangan pernah takut, Dia beserta. Ada pengharapan, ada pengharapan, ada kemenangan. Ku kan melompat dan bersorak. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawanmu. Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawanmu. Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita. Bersorak. Tuhan yang menerangi jalan hidup kita. Jangan pernah takut, Dia beserta. Ada pengharapan, ada kemenangan. Kemana di sama-sama melompat, sorak. Sebagai pahlawanmu, Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawanmu. Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita. Sefanya 3 ayat 17 berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dia bersorak-sorak karena kita, Dia bersukacita karena kita. Mari lebih lagi kita mau memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Ada pengharapan, ada kemenangan. Tuhan melompat dan bersorak. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawanmu. Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita. Tuhan ada di antaramu sebagai pahlawanmu. Dia memberi kemenangan, Dia memberi sukacita. Bersoraklah.
sorakan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mari kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah kami. Engkau jawaban bagi kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu memberikan kepada kami kemenangan. Banyak ku alami penyertaan-Mu Tuhan, sepanjang hidupku, sepanjang umurku, tak pernah ditinggalkan. Kesesakan Kau selalu ada. Sambutlah memberi pengharapan, tangan-Mu mengubah keadaan. Ku serahkan hidupku padamu, Engkau yang memberi jalan setiamu di dalam hidupku, membuatku terpesona padamu. Tak akan ku ragu lagi, Engkaulah jawaban. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau menyanyikan lagu ini lebih lagi. Banyak Ku alami keajaiban-Mu Tuhan, dalam kelemahan, dalam kesesakan, Kau selalu ada. Kuasa-Mu Kau memberi pengharapan, tangan-Mu mengubah keadaan. Ku serahkan hidupku padamu, Engkau yang
bersyukur Tuhan. Lewat segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup kami hari ini. Kami tahu Engkau Tuhan yang ada senantiasa dan tidak pernah meninggalkan kami. Apapun juga yang kami lakukan, kami mau melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Tuhan. Kami mau bersyukur lewat apapun yang kami lakukan, bukan hanya pada saat kami mau nyanyi, tapi hidup kami. Kami mau jadikan Tuhan sebagai persembahan ucapan syukur bagimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Ku Terima kasih Tuhan, kami ingin terus memuji dan menyembah-Mu Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran dari firman-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kami ingin menyambut apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, apakah boleh mengangkat tangannya? Bila ada atau bila ingin berkenalan, mengenal lebih jauh tentang gereja kami, Bapak Ibu bisa mendatangi asyir yang ada di belakang. Oke, pagi hari ini kita akan dilayani oleh pembicara yang sudah nggak asing bagi kita. Dan tema minggu ini yaitu All for God, di mana kita akan melakukan semuanya buat Tuhan. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita sambut dengan tepuk tangan Pastor Pandi Stephen. Silakan Pak. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi ini? Haleluya. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat kesempatan yang gereja lokal berikan dan gembala tim pengembalaan percayakan pagi ini. Dan ibadah jam kedua dan jam ketiga nanti juga dipercayakan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kembali buat kita semuanya ya. Puji Tuhan, dan pagi ini nggak online ya. Kalau nggak online bisa lebih bebas nih. Haleluya, puji Tuhan ya. Pagi ini kita akan share sama-sama tentang tema kita All for God ya. All for God, semua untuk Tuhan. Sebuah tema yang sederhana namun ini penting dalam kehidupan kita supaya kita bisa membawa apapun dalam kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. So pagi ini kita akan bahas bersama-sama All for God, semua untuk Tuhan ya. Baca sama-sama 2, 3.
All for God atau semua untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Next, saya mulai dengan sebuah ayat dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Firman Tuhan katakan, jika engkau melakukan sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Whatever you do it all for the glory of God. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan kelihatan apa enggak gitu loh. Tuhan enggak kelihatan. Terus Tuhan butuh apa? Tuhan enggak butuh apa-apa. Yang pertama, Tuhan enggak kelihatan. Gimana saya dan Anda melakukan sesuatu untuk seseorang, untuk pribadi yang enggak kelihatan. Dan bukan cuma enggak kelihatan. Pribadi ini juga enggak butuh apa-apa. Enggak butuh dikasih, enggak butuh dilayani, enggak butuh dikorbankan apapun, enggak butuh apa-apa. Allah kita adalah all sufficient dalam dirinya sendiri. Enggak butuh apa-apa. Jadi kalau kita bilang lakukan semua buat Tuhan, lah kalau Tuhan enggak butuh apa-apa, sebenarnya apapun yang kita lakukan buat Tuhan, itu enggak mengubah Tuhan jadi Tuhan. Atau kalau kita enggak lakukan buat Tuhan, juga enggak mengubah tiba-tiba Tuhan jadi bukan Tuhan. Tuhan sama sekali independent person. Enggak butuh apa-apa daripada kita. Jadi kalau kita bilang semua buat Tuhan, kita enggak boleh GR. Karena sebenarnya enggak ada sesuatu pun yang kita lakukan yang bisa mempengaruhi Tuhan, mengubah Tuhan, membelokkan Tuhan, atau mengarahkan Tuhan. God does not need anything from us. Ada amin? Lagian juga Tuhan gak kelihatan, itu adalah pivot pointnya. Tuhan tuh gak kelihatan. Jadi gimana sih caranya ngelakuin sesuatu buat Tuhan? Gimana caranya ngelakuin sesuatu buat Tuhan? Di situ kadang-kadang ya, orang Kristen bisa miss, bisa hamartia, bisa miss the point, bisa jatuh ke dalam magic dan mistis beragama. Karena kalau orang ngelakuin sesuatu buat Tuhan yang gak kelihatan dengan sebuah ritual atau liturgi kepada yang gak kelihatan, dia bisa sebenarnya sedang melakukan sesuatu buat dirinya sendiri sebetulnya. Dan yang lebih parah, dia bisa anggap dirinya jadi Tuhan tanpa dia sadari. Karena dia cuma seorang diri dan Tuhan yang gak kelihatan. Dan kalau dia merasa udah lakukan buat Tuhan, udah ngomong sama Tuhan, udah dengar dari Tuhan, udah interaksi dengan Tuhan, dan ketemu Tuhan tanpa ada yang lihat dan saksi ketiga, maka kita bisa jatuh ke dalam dimensi mistik kehidupan beragama. Ini yang sebenarnya berbahaya. Makanya Alkitab kalau kita pahami secara komprehensif, untuk pertanyaan-pertanyaan ini Alkitab kasih jawabannya kok buat kita. Next slide. Ini jawabannya sebenarnya untuk menjaga kita supaya kita jadi orang Kristen yang bukan cuma religious but also realistic. Bukan cuma rohani, tapi juga masuk akal. Common sense ya. Kolose 3 ayat 23 dan 24 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Lihat benang merahnya di sini. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun yang engkau perbuat, untuk manusia sebetulnya, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi karena Tuhan gak kelihatan, maka apapun yang kita lakukan buat Tuhan, kita lakukan kepada sesama kita seperti untuk Tuhan. Makanya salib itu ya
ada 2 palangnya tuh, vertikal dan horizontal. Yang ke atas dan ke samping. Kalau cuma ke atas aja, ini bukan salib. Kalau cuma ke samping aja, ini juga bukan salib. Makanya salib ada 1 tiang ke atas kepada Tuhan dan 1 tiang ke sesama. Jadi apapun yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Karena Tuhannya nggak kelihatan. Tetapi sesama yang kepadanya kita melakukan sesuatu, berbuat baik, berkorban, mengasihi, itu kelihatan. Maka agama Kristen, ajaran Alkitab adalah pengajaran yang sangat related. Membuat kita sangat berkaitan dan berhubungan dengan sesama kita. Karena apa yang kita lakukan kepada sesama kita yang kelihatan, kita lakukan buat Tuhan kita yang gak kelihatan. Maka tidak mungkin orang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesamanya. Gak mungkin orang begitu rindu memberikan sesuatu kepada Tuhan tapi pelit sama sesamanya. Saya gak percaya tuh orang yang rajin perpuluhan tapi membiarkan rumah mamanya bocor bertahun-tahun nggak dibetulin. Itu saya nggak percaya. Dia lakukan buat Tuhan. Saya nggak percaya tuh. Dia lakukan buat dirinya sendiri supaya diberkati oleh Tuhan. Saya nggak percaya tuh orang menyembah Tuhan dengan mulutnya, tapi ngegosipin orang dengan mulut yang sama juga. Saya nggak percaya kayak begitu tuh. Apa yang kita lakukan buat Tuhan itu mesti terrefleksi dengan sangat jelas untuk sesama kita. Dan itulah panggilan kita sebenarnya. Ada amin? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang bekerja untuk bos kita, do it as unto God. Apapun yang kita lakukan dalam bisnis, pekerjaan dan profesi kita masing-masing, lakukan itu untuk Tuhan. Tapi kan bos kita bukan Tuhan. Misalnya, dia nggak adil, dia jahat, dia sembrono, malah dia nggak takut akan Tuhan. Nggak apa-apa. Alkitab kan nggak selesai tadi firman Tuhan bilang, kalau kita lakukan semua buat Tuhan, maka satu saat kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah dari Tuhan. Juga lewat sesama kita. Mungkin bukan lewat bos kita, bukan. Tapi Tuhan bisa pakai orang yang lain, ada amin? Mungkin bukan lewat customer kita yang kita follow up terus-terusan, gak goal-goal, gak deal-deal, gak close the deal mulu. Mungkin bukan lewat mereka. Tuhan punya 1001 macam cara dan 1001 macam orang untuk menyalurkan berkatnya. Karena kita tahu gak mungkin juga kan rezeki turun dari sorga di samping tempat tidur kita berkarung-karung berkat. Gak mungkin juga. Kalaupun kejadian kita malah takut dari mana itu duit. Jangan-jangan orang korupsi. Tiba-tiba dikejar, taruh duit depan kita. Justru yang begitu-begitu tuh bahaya. Semua itu ada jalurnya, ada amin. Kita lakukan buat Tuhan, lewat sesama kita, Tuhan berkati hidup kita, juga lewat sesama kita. Inilah panggilan yang harus ada dalam setiap hidup kita. Makanya entah kita kepala keluarga, kita yang berusaha, kita profesional, kita pedagang, kita hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, kita mahasiswa. Apapun juga profesi kita, pekerjaan kita. Lakukan segala sesuatu bagi Tuhan lewat sesama kita. Satu saat Tuhan juga pasti akan memberikan upahnya buat kita juga lewat tangan-tangan sesama kita. Amin. Puji nama Tuhan. Next. Roma 6 ayat yang ke-16 firman Tuhan katakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Karena kita adalah hamba-hamba Allah yang sudah ditebus dari dosa. Bukan berarti kita udah bebas dari dosa, sudah ditebus oleh dosa. Upah dosa memang kita nggak akan kena, tapi konsekuensi dosa kadang-kadang masih melekat di hidup kita. Dan sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipanggil ke dalam area kehidupan kita masing-masing, selalu ada dua kemungkinan ini terjadi di hidup kita.
Saya kasih warna kuning tuh. Karena kita dulu hamba dosa yang sudah ditebus. Ya konsekuensi dosa kadang-kadang masih melekat ya. Kita bisa sakit, kita bisa kecewa, kita bisa gagal. Nanti sesi kedua saya akan bicara mengenai all for God in failures. Kita bukan cuma dalam sukses, dalam enak, dalam senang, dalam bahagia, all for God. Tapi waktu jatuh ada di bawah, waktu gagal, waktu sakit, waktu terpuruk, tetap all for God. Karena cuma Tuhan yang bisa pulihkan dan bangkitkan. Nanti sesi 2 ya. Hari ini 3 kali ibadah, 3 firman berbeda. Tapi intinya sama ya. Ada kematian ataupun kebenaran, ada suka maupun duka, ada senang maupun sedih dalam panggilan kita. Waktu melakukan semua buat Tuhan, enggak serta-merta otomatis jadi gampang kok hidup ini, enggak. Kita bilang semua kan buat Tuhan. Kenapa masih ada tantangan, masih ada kesukaran, masih ada hambatan rintangan? That's the word of God. Itu firman ngomong kok. Bukan berarti kalau dengan alasan semua buat Tuhan jadi gampang, enggak juga. Tapi selama kita hamba Tuhan, dalam profesi kita masing-masing ya udah taat aja. Tuhan mau bawa kita all for God ke bukit-bukit yang indah. Yang mana banyak rumput hijau, air yang tenang. Atau Tuhan mau bawa kita all for God ke lembah-lembah kekelaman, lembah-lembah kegelapan. Pokoknya all for God. Mau Tuhan bawa kita naik atau turun. Pekerjaan kita naik atau turun. Hubungan kita naik atau turun. Kesehatan kita naik atau turun. Karir kita naik atau turun. Pokoknya all for God. Amin. Sekalipun ada kematian datang, setiap kita pasti mati kan satu saat kan. Tetap walaupun kita hamba Tuhan, udah ditebus, pasti mati juga. Tapi kita mati all for God. Makanya Paulus bilang, hidup adalah Kristus, all for God. And then, mati adalah keuntungan. Berapa banyak suka untung? Kita semua suka untung kan? Kenapa kita suka untung? Kematian itu untung loh, walaupun gak usah cepat-cepat untungnya ya. Sabar-sabar aja. Kenapa? Karena all for God. All for God. Gak serta-merta jadi gampang. Tapi selama all for God, satu saat pasti ada upah yang Tuhan siapkan buat kita. Di balik pintu kematian upahnya kan hidup yang kekal. Karena all for God. Amin. Satu ayat lagi dalam Kisah 17 ayat yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Selama kita ada dalam Dia, Tuhan mau bawa kita naik, dalam Tuhan ini. So, jalanin aja. Kalau lagi turun, juga dalam Tuhan. Ya udah, jalanin aja. Jalanin aja. Selama semua dalam Tuhan, buat kemuliaan nama Tuhan kok. Kalau ada motivasi menyimpang, ya diluruskan. Kalau ada agenda-agenda yang gak Tuhan kehendaki, ya dibenerin gitu aja. Kalau ada kematian demi kematian, ayat tadi berkata kematian karena dosa, ingat kita masih bisa mati. Tapi bukan karena dosa lagi, tapi kita mati karena hamba-hamba Tuhan, kita mati untuk Tuhan juga. Jadi apapun yang kita lewati hari ini Bapak Ibu sekalian, selama semua di dalam Allah, oleh Allah, untuk Allah, kepada Allah, bagi kemuliaan nama Allah. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Di Alkitab, sesuai dengan tema yang diberikan oleh gereja, dan 2 kali ibadah saya akan bahas Rut sedikit, tapi nanti yang kedua saya akan bahas lebih banyak. Next slide dalam Rut 2 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap. Segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung.
Nanti ibadah kedua saya akan bahas lebih banyak. Ibadah pertama ini singkat. Kita tahu cerita mengenai Ruth, hanya 4 pasal. Tapi ini kisah yang sangat luar biasa. Dimulai dengan Elimelek yang memiliki seorang istri bernama Naomi. Punya anak laki-laki 2, Mahlon dan Kilion. Kemudian Mahlon dan Kilion sebagai anak-anak daripada Elimelek dan Naomi. Kedua anak ini menikah dengan wanita Moab. Moab adalah anak-anak daripada Lot, Amon dan Moab. Anak Abraham kan Ishak. Keturunan daripada Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, bangsa Israel. Keturunan Lot, jadi bangsa Amon dan Moab yang kadang-kadang ribut sama bangsa Israel. Mahlon dan Kilion sebagai anak-anak Elimelek dan Naomi, mereka mencari istri orang Moab. Mahlon dapat Orpa, Kilion dapat Ruth. Singkat cerita, Elimelek meninggal. Papa mertua daripada Ruth meninggal. Kemudian Mahlon dan Kilion meninggal juga. Jadi semua laki-laki dalam keluarga kecil ini meninggal dunia. Tinggal Naomi sebagai mama mertua, Orpa dan Ruth. Lalu Naomi berkata, anak mantuku, untuk apa kamu ikut aku lagi? Mana mungkin juga aku punya anak lagi. Kalau punya anak pun, apa kalian mau tunggu sekian puluh tahun sampai kalian bisa menikah kembali dengan anak-anakku? Sudahlah, daripada ikut nenek tua yang gak ada harapan ini, mending kalian pulang ke Moab, cari laki yang baru, beranak cucu dan nikmati kehidupanmu. Orpa meninggalkan Naomi, gak dosa, gak salah, memang disuruh. Tapi Ruth bertahan. Dan dia bilang, Mam, kalau aku pergi mama sama siapa? Naomi bilang, kalau kamu gak pergi kamu jadi apa? Tapi karena panggilan di hati, Ruth berkata, demi Tuhan, aku tidak akan tinggalkan engkau mama sampai engkau meninggal. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut. Di mana engkau berada, aku akan berada. Sekalipun aku menjanda seumur hidupku, gak punya suami, gak punya anak, tapi aku demi Tuhan karena panggilan dalam hati nuraniku, aku akan tetap temani mama sampai akhir hayat. Artinya dia lakukan untuk Tuhan lewat mama mertuanya. Sekalipun harga yang dibayar sacrifice. Nanti ibadah ketiga saya akan bahas mengenai sacrifice. Dia korbankan dia punya masa depan. Dia korbankan dia punya keluarga, Ruth. Dia rela gak menikah, gak punya suami dan tentu gak punya anak. Sekarang gini loh, kalau Naomi meninggal, dia kan menjanda seorang diri gak punya siapa-siapa. Ini merupakan sebuah resiko kematian tadi. Bukan cuma kebenaran dan kehidupan, tapi sebagai hamba Tuhan kadang-kadang ada juga sesi-sesi kedukaan dan kematian yang harus kita lewati karena panggilan. Orpa pulang ke tanah Moab. Ruth tetap dengan mama mertuanya. Lihat ke depan gak ada harapan. Tapi karena panggilan dia lewati. Makanya passion di hati kita itu penting sekali. Kadang-kadang seorang bisnismen bisa kehilangan kangtau demi panggilan. Teman-teman yang lain sogok bawa meja dapat pekerjaan, kita gak lakukan demi panggilan. Kalau kita lakukan bisa aja demi kesenangan kita, tapi bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Anak-anak mahasiswa yang kuliah bisa pakai joki untuk kerjakan misalnya mereka punya skripsi, bisa aja. Tapi seorang anak Tuhan demi panggilan nggak lakukan hal itu. Saya S3 di Amerika saudara, nggak gampang. Biayanya mahal, sekolahnya susah. Saya punya sekolah one of 20 the best seminary in the US dan Kanada. Saya kadang mikir saudara, mohon maaf saya ngomong atas nama hamba Tuhan, mumpung gak direkam, gak apa-apa ya. Kadang saya bingung, ada pendeta gak pernah kuliah tiba-tiba doktor atau PhD, itu gimana caranya, itu gimana gitu loh. Apakah itu mujizat? Saya rasa gak begitu. Saya ngomong sama diri saya, Tuhan, kalau yang kelihatan di depan atau di belakang nama saya aja bodong,
Apalagi yang gak kelihatan, that's calling. Itu panggilan. Sekolah untuk kemuliaan nama Tuhan bukan sekedar pakai gelar doktor atau master, bukan. Saya bilang buat apa punya gelar, otaknya gak sampai ke sana buat apa. Lagian kita ini hamba Tuhan, saya bilang. Gak mungkin kita lakukan sesuatu untuk membohongi publik demi status, gak mungkin. That's calling. Ada amin? Bisnismen sukses banyak, tapi yang caranya memuliakan nama Tuhan berapa banyak? Karena orang pakai cara halal, haram, hajar, hantam, habisan pun bisa aja sukses. Karena Tuhan pun bisa kasih sukses, setan juga bisa kasih sukses. But passion and calling, itu yang membedakan kita. Apakah buat Tuhan atau bukan? Kita harus tanya sama hidup kita, lakukan sesuatu buat Tuhan. Kadang-kadang kebenaran, kesuksesan, kadang-kadang penderitaan, bahkan kadang-kadang kematian. Kita bilang, aduh kalau kita gak ikut nyogok, mati deh ini bisnis. Gak bisa jalan. Dan betul, kadang-kadang Tuhan izinkan karena kita gak ikut nyogok berjamaah. Mereka dapat kerjaan, kita gak dapat. Mereka dapat cuan, kita gak dapat. But, for the sake of calling, for the sake of the glorifying God, kita mesti bertahan. Karena kita tahu upahnya dari Tuhan, bukan dari Dia yang kasih kangtau buat kita. Ada amin? Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Supaya kita kuat bertahan. Enggak melulu gampang. Tapi kalau kita jalan dalam panggilan, Tuhan janji kok, Dia akan kasih upahnya buat kita. Naomi, bukan siapa-siapa buat Ruth. Tentu, Ruth pun ikut Naomi, gak ada harapan kok. Gak ada harapan. Nanti ibadah 2 saya akan bahas lebih banyak. Tapi tahukah Anda semua bahwa karena dia korbankan keluarganya, keturunannya, jodohnya, anaknya, bahkan masa depannya. Dan ikut Naomi yang gak punya apa-apa, gak jadi apa-apa, gak bisa kasih apa-apa. Tapi karena Ruth punya panggilan, apapun yang aku lakukan buat sesama, aku lakukan seperti untuk Tuhan. Justru lewat Naomi lah Ruth ketemu Boas. Dan lewat Boas lah Ruth memperanakan atau menganak cucukan Daud satu saat nanti. Karena Daud adalah keturunan daripada Ruth. Isai, Obed, Ruth. Coba kalau dia pergi kembali ke Moab. Enggak ada ceritanya lagi. Enggak ada. Orpa ada ceritanya? Enggak ada. Enggak salah. Dia memilih apa yang memang Naomi bilang silakan pilih, kamu pulang. Pulang dia enggak ada masalah. Tapi Ruth punya panggilan. Walaupun aku enggak punya masa depan, tapi karena panggilan aku ikut Naomi. Walaupun Orpa punya suami dan punya anak, aku ikut Ruth, enggak punya suami, enggak punya anak. Aku jalani karena Tuhan. Sekali lagi, karena Tuhan. Dan Tuhan melihat siapa hamba-hambanya yang sungguh-sungguh melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Singkat cerita saya katakan tadi, Ruth ketemu Boas, memperanakan Obed, memperanakan Isai, memperanakan Daud. Dan Daud adalah bapa leluhur daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tak berhutang apapun juga. Amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Saya mau cerita sedikit mengenai panggilan ya. Karena nggak direkam saya lebih nyaman ya. Saya paling gak suka menceritakan diri saya. Apalagi kalau direkam ya. Karena hidup ini bukan untuk konsumsi publik. Private, life for private, oke? Paling enak hidup itu ya, lakuin sesuatu dengan uang yang Anda punya, nggak ada orang tahu, that's enjoy, oke? Hidup nggak usah cari popularitas, saudara ya. Nggak enak dilihatin orang itu. Dalam pengalaman saya hidup dalam panggilan, saudara. Sedikit cerita, saya bertobat, saya lahir dari keluarga Kristen. SD sudah masuk sekolah minggu di GKI, saudara ya, karena orang tua saya orang GKI. Tapi SMP saya pindah ke gereja Pantekosta Karismatik. Di situ saya betul-betul baru ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi ya bersyukur fondasinya dari sekolah minggu itu tentu ya. Nah, usia 13 tahun satu SMP saya bertobat, dibaptis dengan kesadaran penuh. Usia 14 tahun, 2 SMP saya mengalami panggilan Tuhan. Gak ada hal yang spektakuler. Cuma waktu saya duduk di gereja, saya ke gereja, rajin ke gereja sebab pengen bisa main alat musik. Saya musisi gereja, bisa main hampir semua alat musik saya bisa main.
Tapi yang saya paling suka tentu main drum. Sebab itu alat musik pertama yang saya bisa main. Dan itu membuat saya jadi rajin banget ke gereja. Pokoknya tiap pintu gereja terbuka ada ibadah. Kaum bapak, kaum ibu, doa, komsel apapun. Si Fandi pasti ada di gereja. Bukan karena cari Tuhan, cari alat musik ini. Ketika ibadah selesai, semua pulang. Saya bilang sama Kostar, jangan kunci ya, saya mau latihan. Latihan aja sendiri. Supaya bisa main dan akhirnya bisa main ya. Tapi kan Tuhan bisa pakai segala macam cara untuk panggil kita. Satu saat ibadah hari Minggu, saya duduk sebagai jemaat, lagi khotbah, ada orang lagi khotbah. Saya ingat yang khotbah perempuan, tapi saya lupa namanya siapa. Saya lupa khotbahnya apa, even saya lupa muka dia kayak apa. Tapi saya ingat dia perempuan. Yang saya nggak akan lupa, waktu dia khotbah, hati ini ngomong, saya mau jadi kayak orang itu. Saya mau jadi kayak orang itu. Ingat loh, saya ke gereja mau bisa main itu. Bisa main drum. Tapi panggilan di hati saya mau jadi kayak orang itu. Bukan maunya saya, tapi hati ngomong, saya mau jadi kayak orang itu. Saya juga bingung. Saya ngomong sama gembala saya bilang, Om, kenapa waktu aku dengar khotbah, kok ada suara di hati ngomong, saya mau jadi kayak orang itu ya khotbah. Kan Om tahu, saya mau jadi pemain musik gereja. Tapi kok kenapa hati ngomong gitu? Apakah Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan? Lalu Om Pendeta ngomong, mungkin aja Tuhan panggil kamu sebagai pendeta, mungkin aja. Kita lihat 5 tahun lagi, Tuhan memang panggil kamu apa enggak. Sebab jadi pendeta enggak bisa main-main. Dia punya bahasa hari itu begini, panggilan tuh enggak bisa kayak tai ayam, katanya begitu. Keluar panas, enggak lama kemudian dingin. Tuh saya ingat banget tuh bahasa dia. Jangan panggilan kayak tai ayam katanya. Panas, enggak lama kemudian dingin. Harus panas, terus jaga seumur hidup kamu. Makanya Om mau cek, kita uji sama-sama 5 tahun. Sebab mau sekolah pendeta, mesti lulus SMA. Kamu baru 2 SMP, 5 tahun lagi ya, kita lihat. Ya udah taat. Taat, tetap di gereja, main musik tetap. Ibadah, youth tetap. Nah setelah lulus SMA, yang aneh adalah kok keinginan untuk sekolah pendeta tetap ada. Saya ngomong, Om, seperti 5 tahun lalu, Fanti mau tetap sekolah pendeta. Kamu yakin? Teman-teman kamu kan pada sekolah ke Untar, Trisakti, Atmajaya, ambil manajemen. Hari itu semua manajemen berjamaah ya. Hari itu begitu. Kamu gak mau ikutan mereka? Gak mau Om. Saya mau sekolah pendeta tetap. Ya udah, kalau kamu emang yakin, Om utus kamu sekolah pendeta. Maka diutuslah saya ke Jawa Timur, ke kaki gunung, sekolah Alkitab, masuk asrama. Itu kalau cerita 2 jam gak habis ya. Itu kayak penjara saudara, menderita banget. Waduh luar biasa dah. Sekolah Alkitab, tapi saya bersyukur ya. Karena di asrama itu membentuk karakter kita sebagai hamba Tuhan. Kalau sekarang banyak sekolah Alkitab membentuk jadi pemimpin rohani. Pemimpin gereja, tapi belum tentu hamba Tuhan, belum tentu loh. Karena KPI, manajemen, jadi ministry jadi industri hari-hari ini saudara, mohon maaf saya ngomong ya. Ministry banyak jadi industri, KPI-nya sudah gak beda sama dunia. Kalau gak duit orang, kan gitu ya ukurannya. Suksesnya diukur dari situ. Puji Tuhan 2 tahun di sana saudara, betul-betul dididik dari bawah. 5 bulan 1 semester. Menderita banget, ikut Tuhan bukan bahagia, menderita. 2 minggu di sekolah Alkitab, saya digebuk sama teman saya saudara. Kakak kelas, bayangin loh, kakak kelas badannya gede, orang Toraja, bukannya mengayomi, ngegebuk. Ini seminarnya apa Shaolin, bingung ya. Kok main pukul? Ya, ikuti panggilan, gak enak-enak juga. Makan 5 bulan saudara, yang masak sayur siswi, yang masak nasi siswa, masak nasi enggak susah, masak sayur susah. Orang jebolan SMA semua masak sayur apa rasanya coba. Mereka bisa masak macem-macem, sayur sop, soto, sayur asam, apapun you name it. Isinya sama, kubis, wortel, kentang, rasanya sama, namanya beda, rasanya sama, isinya sama. 5 bulan saudara. Dididik di bawah tuh, ikuti panggilan, enggak enak. Banyak teman yang 2 minggu pulang, sebulan pulang, 1 semester pulang, nggak balik lagi. Saya bisa bertahan 2 tahun karena panggilan. Because of the passion. Mungkin kerjaan Anda nggak ideal, tapi kalau Anda tahu God call you to be there, Anda akan bertahan. Mungkin situasi Anda kejepit hari ini,
atas jepit bawah jepit. Tapi kalau kita percaya untuk Tuhan dan karena Tuhan, kita bisa bertahan. Ada amin? Bukan karena kita cari enak. Ikut Tuhan, kadang kehidupan, kadang kematian, kadang gunung kemuliaan, kadang lembah kekelaman. Di sekolah Alkitab saudara, pertama kali saya makan ular, kucing, cicak, laron, macam-macam dah. Anak baik-baik makan yang aneh-aneh. Ya di situ, bayangin 5 bulan kubis wortel kentang. Gimana sih? Teman-teman yang luar pulau kan bisa lompat pagar. Kita nggak bisa lompat pagar. Maksudnya kita nggak bisa keluar pagar. Hanya seminggu sekali, 1 jam itu pun. Betul-betul kayak penjara, dididik demikian rupa. Ya namanya juga anak pendeta, anak-anak sekolah Alkitab, tiada yang mustahil bagi Tuhan gitu ya. Lompatlah mereka jam 2 pagi, pulang di karung pasti bawa sesuatu. Ini cerita apa adanya ya, mumpung nggak direkam. Supaya teman-teman saya nggak dengar juga. Dengar pun nggak apa-apalah, tahu juga semuanya. Tapi ya that's life. Karena panggilan bisa bertahan. 2 tahun baru pindah ke Jakarta. Bagaikan langit dan bumi. Masuk sebuah kampus yang lantainya karpet. Pakai AC. Itu lain banget saudara. Kalau saya nggak punya dasar panggilan di kaki gunung. Masuk sekolah Alkitab yang leadership. Terus-terusan diajarinnya. Hilang ini panggilan saudara. Sekolah Alkitab saya di Jawa itu. Kamu jadi hamba Tuhan. Masuk pedesaan, masuk pedalaman, jangan jadi beban, makan secukupnya, hidup miskin. Nah itu yang diajarin di sana saudara. Sebab di sekolah itu dilatih jadi hamba Tuhan pedesaan. Jadi kita dilatih tuh, cocok tanam, piara ikan, ke hutan, tebang pohon, dilatih demikian rupa. Supaya kalau dilempar ke pedalaman Kalimantan bisa hidup gitu. Begitu pindah ke Jakarta, gedungnya 5 lantai, ada AC-nya, lantainya karpet. Itu langit dan bumi. Kalau nggak punya panggilan, banyak yang hilang kok. Terus terang angkatan kita, sekolah Alkitab juga nggak semuanya jadi. 5% mungkin, 10%. Yang lain nggak tahu kemana. Nggak mudah memang, ikuti panggilan nggak mudah. Tapi ya ikuti aja. Saya punya cerita saudara ya. Karena waktu sudah mendekati habis. Saudara. Ini pengalaman pribadi aja. Bagaimana ikut panggilan memang tidak mudah. Tapi kita mesti bertahan. Kayak Naomi dan Ruth ya. Ruth bertahan dengan Naomi. Maka Tuhan memberkati dengan cara yang luar biasa. Saya melayani di sebuah gereja yang cukup besar ya. Mega Church. Kami punya cabang gereja. 3.000 gereja seluruh dunia di 5 benua ada semua. Bukan GBI, bukan. Yang lain. Nah, saya dari tahun 97 sampai 2013 di gereja itu. Sampai saya ditempatkan di Jakarta Barat, dikasih sebuah satelit sebagai gembala di situ. Saya sudah nyaman saudara. Dia belum dapat gaji, saya dapat fasilitas dari kantor. Artinya gini saudara, khotbah nggak khotbah pasti dapat gaji. Doa nggak doa pasti dapat gaji. Baca Alkitab nggak baca Alkitab pokoknya tiap bulan pasti dapat gaji. Ini adalah posisi yang sangat nyaman buat saya. Tapi panggilan nggak bisa bohong. Saya dipanggil lebih ke pengajar daripada gembala. Dan kursi penggembalaan itu yang nyaman, secara overall nyaman, saya merasa nggak enak. Saya merasa nggak nyaman. Sebab apa? Bahan khotbah udah siap, tinggal khotbahin. Urusan manajemen gereja dapat gaji. Saya nggak nyaman. 3 tahun saya berdoa. Saya bilang Tuhan, saya nggak kurang apapun. Ini gereja bagus. Hidup saya baik-baik aja. Tapi hati saya nggak puas. Karena ada sebuah panggilan. Saya pingin mengajar. Saya pingin berkhotbah lebih daripada apa yang dijadwalkan oleh gereja. 3 tahun saya berdoa sampai saya membuat sebuah keputusan Tuhan. Saya putuskan untuk serahkan penggembalaan kepada wakil saya. Dan saya keluar dari gereja lokal mengembara kembali sebagai hamba Tuhan. Supaya bisa berkhotbah apa yang Tuhan taruh di hati saya ke tempat di mana Tuhan mau saya berkhotbah. 3 tahun saya berdoa karena panggilan lepaskan kenyamanan itu. Gak ada masalah. Cuma ketika saya keluar, saya jadi jatuh ke dalam masalah. Karena gak ada gaji bulanan. Di gereja saya nggak bisa khotbah, biasalah ya.
Sedangkan saya cuma tahu gereja itu, nggak ada yang lain. Bayangin dari 97 sampai 2013, di situ aja. Selama saya di situ, kemanapun saya pergi ke Indonesia pasti bisa khotbah. Kemanapun saya pergi ke luar negeri pasti bisa khotbah. Karena cabang kita banyak, ada di mana-mana. Tapi begitu keluar, kan gak ada orang tahu Pendeta Fandi, gak ada yang tahu. Tapi ini adalah sebuah harga yang kita mesti lakukan dan ikuti karena passion and calling. Keluar, mulai berdoa lagi, mengembara lagi. Ketika kita menanti Tuhan, ada orang telepon, Pak bisa khotbah? Oh bisa, seneng banget, bisa banget gitu ya. Sangat bisa, khotbah. Setahun, dikit-dikit saya mulai khotbah lagi. Di gereja-gereja yang saya gak pernah khotbah, Tuhan kok bisa buka. Nah 2014, setahun kemudian, saya khotbah di sebuah gereja. Waktu saya khotbah di sebuah gereja, selesai khotbah jam 9 hari itu, saya didatangi oleh sepasang om dan tante. Lalu dia ngomong ini, kamu Fandi kan? Iya om. Ingat gak sama om? Ingat gak sama tante? Saya ingat. Oh saya ingat. Mereka adalah orang satu kota sama saya dari kota Sukabumi ya, kota kecil. Yang tahun 1994 saya tinggalkan. Saya kan tinggalkan kota Sukabumi 94 ke Jawa untuk sekolah. Jadi 94 ke 2014, 20 tahun gak ketemu. Gak pernah kontak, gak pernah bersurat, gak pernah ada hubungan apapun. Bisa ketemu di jam khotbah jam 9. Gereja itu gereja cukup besar, punya 5 jam khotbah. Saya khotbah jam 9, om tante itu ada di situ. Kalau bukan Tuhan, siapa coba? Kenapa mereka nggak ibadah yang jam 7 atau jam 11 atau jam 2 atau jam 5, tapi jam 9 tempat di mana saya khotbah di jam itu. Waktu kita ketemu, ngobrol. 20 tahun gak ketemu, dia masih ingat saya ingat dia sebab dulu saya suka main musik di rumah dia. Dia adalah orang full gospel di Sukabumi. Kalau saya main musik full gospel, latihan di rumah dia ingat saya pun jadi ingat dia. Apa kabar, basa-basi ngomong-ngomong gini gitu, tanya kabar dan lain sebagainya. Sampai dia tanya begini, kamu sekarang gerejanya di mana? Wah kebetulan dia tanya begitu, saya jujur aja ngomong apa adanya. Saya bilang, om tante, saya lagi gak ada gereja. Saya lagi freelance, penginjil, khotbah aja kemana-mana. Kok bisa begitu? Ya karena panggilan, saya bilang. Saya lagi cari kehendak Tuhan, Tuhan mau pimpin saya kemana, saya bilang begitu. Tiba-tiba dia ngomong nih, kebetulan banget Fandi. Om tante udah beli tanah di Gading Serpong, kita lagi bangun gedung 9 lantai, itu buat gereja, gak ada pendetanya. Kamu sama om tante aja di situ saudara. Itu gereja kita pakai sekarang saudara. Jadi tempat kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kalau bangun sendiri saudara, dari mana duitnya? Itu worth 200 miliar saudara sekarang. Memang bukan punya saya, tapi kan kita bisa pakai. Bukan cuma dipakai sama kita. Lantai 1 ada GBI, 3 ada Reform, 9 ada gereja lain. Sisanya kita jadiin virtual office supaya bisa make money. Karena saya punya prinsip gereja harus bisa self-supporting. Kita punya hall gede. Kita gak pakai jadi gereja. Saya gak berambisi bangun mega church. That's my passion. Kita punya hall buat 1.500 orang. Kita pakai lantai bawahnya yang buat 300 orang. Itu hall jadi duit. Sewain buat kawinan, buat meeting segala macam. Karena passion saya gak mau bebani siapapun. Gereja mesti bisa support. Kita bikin enterprise support gereja. Bukan 10%, 25% sahamnya buat gereja. Self-supporting. Saya jadi apa di situ? Wakil gembala. Gembalanya siapa? Teman saya. 2 tahun lebih muda daripada saya. Lu jadi gembala. Gua wakil. Karena my passion adalah teaching. Bukan pastoring atau gembala. Dia passionnya gembala. I know my passion. Jadi saya gak merasa insecure sama sekali. Justru dengan posisi itu. Saya bisa khotbah ke tempat ini gitu loh. Kalau saya gembala kan mesti tetap di situ kan. Learning from experience. Saya gembala, mondok di tempat. Ini gak ada yang salah, gak ada yang benar. It's a matter of calling. Kalau saya, ini mumpung gereja gede nih asetnya banyak. Saya gembala. Enggak. Saya bilang, you gembala. Saya wakil aja, it's okay. Karena punya passion, saya gak pernah insecure dengan posisi. Karena saya tahu, saya layani Tuhan, dia juga buat Tuhan kok.
Buat Tuhan khotbah di sini kepada Anda juga buat Tuhan. Ada amin? Bayangin kalau saya pertahankan kenyamanan, nggak ikuti panggilan, saya masih tempat yang lama. Nggak ada yang salah tempat yang lama, nggak ada yang salah. By the way tempat lama udah ditutup juga, pindah ke gedung yang baru, digabung sama gembala seniornya. Bayangin coba, nggak ada salah, nggak ada benar. Itu adalah manajemen gereja. But kalau emang itu terjadi, ya saya udah nggak di situ lagi. Tapi sekarang saya di tempat yang baru, karena ikuti passion Tuhan, waktu keluar nggak ada harapan, tapi justru keadaan tanpa harapan membuka kesempatan buat Tuhan. Lakukan hal yang saya nggak bisa lakukan. Lakukan buat Tuhan. Dari Tuhan kita pasti akan dapatkan upahnya. Walaupun kadang-kadang orang lain lebih unggul, lebih dulu maju, lebih hebat daripada kita. Karena kita lakukan buat Tuhan, nggak apa-apa. Don't be insecure. Jangan merasa nggak nyaman dengan itu semua. Kita punya Tuhan dan Dia nggak pernah lupa memberikan upahnya buat hamba-hambanya yang setia kepadanya. Puji nama Tuhan. Time is up. Semoga Tuhan memberkati kita semua lewat firman Tuhan yang singkat ini ya. Nanti ibadah kedua saya lanjutkan ya. Main musik boleh kembali standby. Singers dan juga song leader boleh kembali bantu menyanyi ya. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan kalimat ini. Kadang-kadang cara Tuhan memberkati kita, mengajar kita untuk melepaskan dulu apa yang sesungguhnya kita inginkan sangat-sangat itu saudara. Kita ingin sekali sesuatu. Kadang-kadang Tuhan mau kita korbankan dulu itu. Demi Tuhan. Supaya kita tuh percaya bahwa Tuhan kita lebih hebat daripada apa yang kita kejar. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, masa depan apapun juga. Jangan pakai Tuhan untuk menggenapi apa yang kita mau. Jangan peralat Tuhan mengejar hidup dan hasrat kita. Jangan panggil-panggil nama Tuhan. Menjadikan Tuhan kacung kita. Supaya Dia melakukan apa yang kita mau. Jadilah hamba Tuhan. Hidup dalam panggilan buat Tuhan. Walaupun kadang-kadang apa yang kita kejar jauh api dari panggang. Seolah-olah hidup ini menjauh dari penggenapan janji Tuhan. Selama kita punya Tuhan. Selama kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Satu saat Tuhan bisa pakai siapa aja menggenapi janjinya buat kita. Hari ini om tante itu saudara sudah meninggal dunia. Tahun 2020 mereka berdua kena COVID di hari yang sama. Salah satu dari legacy mereka dari sekian banyak sebab mereka orang diberkati Tuhan luar biasa. Salah satu adalah gedung gereja yang kita pakai hari ini itu legacy saudara. Yang Tuhan pakai om tante ini untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Memberkati hidup saya sampai hari ini. Gedung jadi, gereja jadi, mereka dipanggil pulang saudara. Punya 2 anak, anak-anaknya tim kita hari ini. Cinta Tuhan luar biasa. Saya bersyukur saudara. Apa yang kita tinggalkan karena panggilan, Tuhan gantikan berkali-kali lipat. Apa yang Anda lepaskan karena panggilan, Tuhan bisa gantikan berlipat-lipat kali ganda. Orang mungkin dapat lebih dulu. Ingat, mata Tuhan tidak pernah lupa memperhatikan hidup kita. Pada waktunya, Dia akan bayar upahnya tanpa kurang sedikit pun, bahkan lebih berlipat-lipat kali ganda. Hidup bagi Tuhan, hidup dalam panggilan, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan lewat sesama kita. Kita bangkit berdiri sama-sama. Naikkan lagu yang kedua terakhir tadi itu ya. Sebelum yang ku bersyukur, saya nggak bisa lagu itu, nanti bantu ya teman-teman nyanyi. Sebelum ku bersyukur tadi itu ya. Sambil saya belajar juga lagu ini ya. Penyertaanmu
Tuhan, dalam kelemahan, dalam kesesakan, Kau selalu ada. Bersambunglah pemberi pengharapan, mengubah keadaan. Ku serahkan hidupku padamu, Engkau yang memberi jalan setiamu di dalam hidupku, membuatku terpesona padamu. Tak akan ku ragu lagi, Engkaulah jawaban. Sambutan memberi pengharapan, tanganmu mengubah keadaan. Ku serahkan hidupku padamu, Engkau yang memberi jalan setiamu di dalam hidupku, membuatku terpesona padamu. Tak akan ku ragu lagi, Engkaulah jawaban. Pagi ini jemaat Tuhan, live your calling. Hidupi panggilanmu. Anda dan saya dipanggil dalam area kehidupan kita masing-masing. Panggilan bukan cuma bicara urusan rohani. All truth is God's truth. Segala kebenaran di dalam gereja, dalam pelayanan, dalam pekerjaan sekuler, in the marketplace, dalam kehidupan profesional kita, bahkan dalam pekerjaan, keluarga, usaha, studi, apapun juga. Jika kita membawa prinsip kebenaran, all truth is God's truth, maka di situ ada Tuhan dan kebenarannya juga. Kita semua dipanggil dalam area kehidupan kita masing-masing. Lakukan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadikan itu sebuah passion kita, di mana ada calling Tuhan bagi kita di situ. Bekerjalah dengan cara yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkeluargalah dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Berhubunganlah dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar dengan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, Tuhan memanggil kita untuk melakukan dengan benar. Bukan semata-mata bagi bos kita, bagi perusahaan kita, bagi keluarga kita, bagi kampus kita, bagi apapun juga. Bukan semata-mata hanya untuk itu yang kelihatan, tapi sesungguhnya untuk Tuhan yang tidak kelihatan. Maka dari Tuhan, kita pasti akan mendapatkan upahnya. Ada upah Tuhan bagi pekerjaan kita. Ada upah Tuhan bagi pelayanan kita. Ada upah Tuhan bagi keluarga, bagi studi, bagi kesehatan, bagi keuangan, bagi perjodohan, bahkan bagi masa depan kita. Ada upah Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, bahkan tidak pernah timbul di hati kita, gak pernah kebayang, Tuhan sanggup siapkan bagi kita yang hidup all out for the glory of God. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi ini. Kau memberkati jemaat Tuhan, Kau memberkati hamba yang sudah menyampaikan, Kau memberkati kami semua.
kiranya kami bisa tetap hidup dalam panggilan yang memuliakan nama Tuhan senantiasa dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Jemaat silakan duduk. Saya akan sampaikan sedikit pengumuman. Pengumuman yang pertama, sebelumnya Kak Pandi, thank you. Kami akan siap menjadi pelaku-pelakunya Tuhan dan melakukan segalanya buat Tuhan. Thank you. Pengumuman yang pertama, ibadah PMM. Ibadah PMM Nasional Pembahasan tentang 7 Komitmen Pria Sejati, Senin tanggal 26 Juni pukul 19 sampai 21.30 dengan pembicara Bapak Dr. Bambang Hajwijaya melalui Zoom. Pengumuman yang kedua, Kitok PMM tanggal 1 Juni, tema Sport and Fun, lokasi di lapangan parkir belakang. Kita akan mulai acara Kitok pukul 6.30 sampai pukul 10 pagi. Kita akan adakan senam bareng, sharing firman Tuhan, jalan santai, olahraga voli dan tenis meja. Dan saya mengundang seluruh pria usia 19 tahun ke atas untuk hadir. Oke, kita sudah selesai di penghujung acara. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan juga sudah kami terima dan kami akan lakukan Tuhan. Kami tidak akan hanya jadi penonton, tapi kami jadi pelaku-pelaku firman. Dan kami akan pulang di tempat ini diperbaharui, tidak sama ketika kami datang. Bapak juga kami berdoa untuk setiap jemaat kami yang berulang tahun di bulan Juni. Tuhan, terima kasih untuk 1 tahun ini. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami sukacita, dan Engkau terus jadikan kami kepala Tuhan. Dan juga jemaat kami sama-sama akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Tuhan selalu ada buat kami. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kami. Diberkatilah segala usahamu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkati segala studimu, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku dari firman. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu kami terima pagi hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Apa itu decluttering? Declutter adalah proses memutuskan apakah barang-barang di ruangmu benar-benar dibutuhkan atau tidak. Berikut beberapa manfaat decluttering. Pertama, menjaga kesehatan mental. Rumah yang rapi dan bersih akan meningkatkan mood dan membuat kita lebih mudah fokus serta membantu kita untuk merasa rileks. 2. Menemukan barang yang hilang serta mengurangi konsumsi barang secara berlebihan. 3. Barang yang tidak kita perlukan, kita bisa donasikan untuk membantu sesama dan lebih bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan. Mari donasikan barang yang tidak terpakai di rumahmu dalam Declutterity Bazaar. Declutter and Charity in One Box. Bazar akan diselenggarakan pada hari Minggu 2 Juli 2023 di parkir belakang gereja pukul 10.30 setelah ibadah 2. Barang-barang yang jemaat donasikan akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau dalam bazar untuk jemaat MDC dan juga untuk umum. 100% hasil penjualannya akan didonasikan untuk kaum tunawisma di wilayah Cikarang berupa selimut, sandal, pakaian, dan kebutuhan pangan. Periode pengumpulan donasi diadakan di hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 24 sampai 25 Juni 2023. Donasi bisa berupa pakaian, perabot rumah tangga, buku,
mainan, dan bisa dikumpulkan di kantin belakang gereja dengan memberi keterangan donasi basar. Good people, tunggu apa lagi? Mari kita sukseskan Declutterity Basar. Declutter and charity in one box.